Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 241. Suara mendesing. Suara tajam udara yang pecah tiba-tiba terdengar. Dalam napas, jarum beracun hijau gelap tiba-tiba datang, membawa kekuatan beracun dingin yang bisa membuat orang bergidik. Bersenandung. Fang Qiu bahkan tidak melihat dari mana jarum itu berasal. Tepat pada saat dia mendengar suara udara pecah, dia berbalik dengan cepat untuk menghindari jarum beracun, dan pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya, meraih jarum beracun yang melewatinya di tangannya. Jarum beracun itu sangat tipis. Bahkan jika Fang Qiu adalah seorang praktisi seni bela diri di alam guru, dia masih orang biasa. Matanya lebih cerah dengan peningkatan ki internalnya, tetapi masih tidak begitu mudah untuk melihat jarum beracun sekecil itu dengan jelas. Dan itu juga mengapa sebagian besar orang ulin tahu cara menilai arah melalui mendengarkan untuk menghindari serangan senjata tersembunyi. Kamu mencari mati. Melihat jarum beracun hijau tua di tangannya, dia segera mengenali sangat beracun di permukaannya, yang membuat Fang Qiu marah. Dia bermaksud untuk membiarkan orang tua itu pergi. Tapi, dia tidak menyangka lelaki tua itu begitu jahat dan kejam. Dia sangat marah pada kenyataan bahwa orang tua itu menggunakan senjata tersembunyi yang sangat beracun pada saat terakhir. Seseorang yang berani menggunakan senjata tersembunyi yang sangat beracun tidak bisa menjadi orang yang baik. Di sana, pria tua yang membuang jarum beracun tidak berani melihat Fang Qiu, dan tumbuh pergi, mencoba mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, akankah Fang Qiu memberinya kesempatan? Jelas tidak. Suara mendesing. Saat pria tua itu melarikan diri kurang dari 5 meter, Fang Qiu menggerakkan tubuhnya, bergegas keluar seperti meteor di langit. Membawa tekanan yang luar biasa kuat, dia mencapai bagian belakang pria tua itu dalam sekejap dan membuat telapak tangan dengan tangan kanannya. Bang! Gemuruh yang keras terdengar. Tanpa ragu, di bawah telapak tangan Fang Qiu, pria tua itu ditampar ke tanah langsung dari udara, seperti lalat yang ditepuk oleh pemukul. Ah! Dia berteriak kesakitan saat dia mendarat. Kamu seperti muridmu. Kalian berdua memiliki pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya untuk menyakiti orang lain. Berdiri di samping pria tua itu, Fang Qiu menatap pria tua itu dengan kejam, dan kemudian membuka mulutnya, berkata, hari ini, aku akan merusak kultivasi Anda untuk membantu orang menyingkirkan momok. Mendengar itu, pria tua itu memohon dengan kaget. Tidak. Dia merangkak di tanah, berjuang untuk melarikan diri. Bersenandung. Fang Qiu mendengus, meraih kaki pria tua itu, menariknya kembali dengan ganas, dan kemudian meluncurkan serangan cepat dengan kedua tangannya. Tepuk-tepuk-tepuk. Dia memukul acu poin orang tua itu. Dengan gerakan lengannya yang cepat, jari-jari Fang Qiu, terbungkus ki batinnya, menghantam tubuh lelaki tua itu dengan keras. Retak, retak. Suara renyah bisa terus terdengar. Setiap kali Fang Qiu menyerang, acu poin di tubuh lelaki tua itu akan pecah. Dalam sekejap mata, semua meridiannya hancur. Dan semua ototnya kaku. Akhirnya, bang! Fang Qiu mengepalkan telapak tangannya, dan memukulnya pada dantian pria tua itu dengan berat. Dantian hancur total oleh pukulan. Jelas, teknik yang digunakan Fang Qiu saat ini berbeda dari menghancurkan Xiang Yifei, karena Xiang Yifei hanya seorang praktisi seni bela diri biasa, yang hanya memiliki kekuatan internal tanpa ki internal. Dantiannya belum terbentuk. Oleh karena itu, kultivasinya akan hancur selama meridian dan ototnya patah. Tetapi orang tua kali ini berbeda. Dia adalah superior marsial kelas 4 yang tidak hanya memiliki ki internal, tetapi juga dantian yang terbentuk. Jika saja meridiannya rusak, masih mungkin baginya untuk mengembalikan mereka dengan mengandalkan ki internal dalam dantiannya. Jadi, untuk menghancurkan seni bela dirinya sepenuhnya, bukan hanya meridian dan ototnya harus dihancurkan untuk menghancurkan kekuatan bela diri dan kekuatan internalnya, tetapi juga dantiannya harus dihancurkan. Engah! Fang Qiu berhenti. Pria tua itu membuka mulutnya dan meludahkan banyak darah. Tidak ada lagi keheranan di matanya yang menatap Fang Qiu, tetapi hanya kebodohan dan kematian. Menghancurkan seni bela dirimu berarti memberimu kesempatan untuk membalik lembaran baru, atau kau akan mati. Dengan mendengus, Fang Qiu langsung mengambil bahu lelaki tua itu, kembali ke klinik. Setelah dia kembali dengan selamat dan sehat, Su Miaolin menghela nafas lega. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Fang Qiu, dia bisa merasakan pria tua itu tidak mudah dihadapi. Jadi, dia khawatir tentang Fang Qiu di dalam hatinya. Kamu kembali. Berbeda dari Su Miaolin, melihat keduanya kembali, Feng Xuexin segera berlari, tetapi kemudian dia menemukan Fang Qiu masih aman dan sehat dengan wajah optimis, sedangkan lelaki tua yang giat itu berubah menjadi putus asa. Kali ini, Feng Xuexin tiba-tiba menjadi tidak bahagia.
Apa yang telah kamu lakukan, Fang Qiu? Menatap Fang Qiu, Feng Xuexin bertanya dengan wajah marah, bicaralah. Apa yang kamu lakukan pada orang tua itu? Ketika kamu pergi, bukankah aku memberitahumu untuk menghormati yang lama dan mencintai yang muda? Mengapa Anda tidak membiarkan orang tua seperti itu pergi? Lihat, mulutnya berdarah. Apakah kamu masih manusia? Fang Qiu tertegun. Dia berbalik untuk melihat Feng Xuexin, menjawab. Kamu sepertinya tidak mengerti. Mengerti apa? Apa yang perlu saya mengerti? Feng Xuexin berteriak lagi. Satu-satunya yang aku tahu sekarang adalah bahwa kamu menggertak orang tua itu. Bagaimana jika aku memberitahumu? Fang Qiu memandang lelaki tua itu dan berkata kepada Feng Xuexin, Xiang Yifei adalah bos dari sekelompok orang yang menculikmu kemarin, dan dia adalah Tuan Xiang Yifei. Dia datang ke sini hari ini terutama untuk menemukan kami kesulitan membalas dendam atas kekalahan bos. Apa? Feng Xuexin tercengang. Dia memandang Fang Qiu, menoleh untuk melihat pria tua yang putus asa itu, dan kemudian berbalik untuk melihat Fang Qiu lagi. Meskipun mulutnya terbuka lebar, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jawab aku. Fang Qiu memutar matanya dan berkata, jika kamu, apakah kamu masih melayani orang tua dengan makanan dan minuman yang lezat? Tidak. Wajah Feng Xuexin memerah karena malu. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berpikir untuk beberapa saat, memeras dua kata, kamu, bagus sekali. Fang Qiu mengerutkan bibirnya. Yah, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Bawa dia langsung ke kantor polisi. Saya curiga orang tua ini juga buron, kata Fang Qiu. Oke, aku jamin untuk memenuhi misi. Feng Xuexin segera meraih kerah pria tua itu, dan buru-buru menarik pria tua itu untuk menuju kantor polisi, tampaknya untuk kinerja, atau untuk melarikan diri dari suasana yang sangat canggung sekarang. Kemudian, Fang Qiu berjalan ke Su Miaolin. Apakah kamu terluka? Tidak. Fang Qiu mengangguk dan berkata langsung, Mersu, aku ingin minta cuti beberapa hari. Meninggalkan. Su Miaolin tertegun. Fang Qiu hanya meminta cuti dari sekolah untuk berada di sini. Kenapa dia harus meminta cuti di sini lagi? Meminta cuti saat liburan. Su Miaolin merasa sangat bingung. Mengapa kamu meminta cuti? Dengan ragu, Su Miaolin bertanya. Aku akan ke Zhongzhou. Fang Qiu menjawab dengan sungguh-sungguh. Zhongzhou. Su Miaolin mengangkat alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Fang Qiu begitu serius. Dia pikir pasti ada sesuatu yang mendesak dengan Fang Qiu. Kamu harus pergi. Su Miaolin bertanya lagi. Dia tidak bertanya pada Fang Qiu alasan yang tepat. Ya, aku harus. Fang Qiu mengangguk. Baiklah. Su Miaolin mengangguk dengan sadar, mengingatkannya. Hati-hati dalam segala hal. Fang Qiu menjawab. Oke, aku akan melakukannya. Su Miaolin bertanya, kapan kamu akan pergi? Sekarang, jawab Fang Qiu. Su Miaolin menjawab. Oke, silahkan. Menerima izin, Fang Qiu berbalik untuk pergi langsung tanpa berkemas. Sesampainya di stasiun kota, Fang Qiu menemukan bahwa ada lebih dari setengah jam sebelum bus berangkat ke pusat kota. Membeli tiket, dia meninggalkan stasiun. Kemudian, dia membeli topeng di toko kelontong di luar stasiun. Bertopeng, dia memberi pelajaran kepada semua dan huligan di kota secara langsung. Dia bahkan mengancam mereka yang berani melecehkan klinik puji akan sangat menderita. Karena Zhongzhou jauh dari kota, Fang Qiu harus menyelesaikan masalah di masa depan. Kalau tidak, begitu dia pergi, akan ada masalah besar jika sesuatu yang buruk terjadi pada klinik. Selesai dengan masalah di masa depan, ia kembali ke stasiun, naik bus menuju pusat kota tepat waktu. Sesampainya di pusat kota, Fang Qiu bergegas ke stasiun kereta api berkecepatan tinggi secara langsung, tidak berani menunda sesaat. 10 jam kemudian hingga jam 9 malam, dia akhirnya tiba di Provinsi Zhongzhou. Kabupaten Deis, Kota Linquan, Provinsi Zhongzhou. Fang Qiu terus-menerus melantunkan mantra. Itu adalah informasi yang dia dapatkan dari orang tua itu dalam perjalanan kembali ke klinik. Tuan tua itu berada di Kabupaten Deis, Kota Linquan. Sekarang, dia telah tiba di Kota Linquan. Namun, karena sudah terlambat, tidak ada bus ke Kabupaten Deis. Dengan cemas, Fang Qiu tidak berani ragu. Begitu dia keluar dari stasiun kereta api berkecepatan tinggi, dia segera naik taksi ke Deis County. Jangan pergi, tuan tua. Di taksi, Fang Qiu telah berdoa. Dia berharap tuan tua itu masih ada di sana ketika dia tiba. 3 jam kemudian, taksi berhenti di depan Deis Square. Turun dari taksi, Fang Qiu langsung berjalan dalam kegelapan. Dia terus berlari dan terbang liar di county, mencari napas tuan tua di mana-mana.
Namun, setelah sepanjang malam, dia masih belum menemukan tuan tua itu. Pagi berikutnya, jam 8, Fang Qiyu naik taksi tanpa daya. Mau kemana, anak muda? Tanya supir taksi. Fang Qiyu menjawab, pergi ke tempat pengumpulan kekuatan bawah tanah terbesar di county. Apa? Pengemudi itu membeku sesaat, dan kemudian tertawa. Dia berkata sambil mengemudi, anak muda, kau joker yang baik. Aku tidak bercanda. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dengan serius, berkata, sederhananya, aku di sini untuk mencari dunia bawah di sini. Mendengar itu, wajah pengemudi berubah. Dia segera menginjak rem. Tolong, pergilah. Saya tidak bisa mengambil bisnis ini. Sopir itu menoleh dan memandang Fang Qiyu dengan wajah yang muram. Aku bisa memberimu lebih banyak uang. Dan setelah kami sampai di sana, Anda dapat pergi kapan saja. Fang Qiyu membuka mulutnya dan membujuk. Sopir itu tersenyum sedih. Tidak peduli berapa banyak yang kamu berikan padaku, aku tidak tahu di mana itu. Rupanya, dia telah bertekad untuk menolak Fang Qiyu. Uang tidak cukup. Fang Qiyu menatap pengemudi dengan hati-hati, dan berkata dengan senyum tiba-tiba, Anda mengalami herniasi pada lumbar ketiga dan keempat Anda. Anda sering merasakan mati rasa di kaki kiri Anda. Pada saat yang sama, Anda merasakan nyeri neurogenik mulai dari bokong hingga kaki bagian bawah, dan rasa sakitnya semakin buruk belakangan ini. Ah! Sopir tertegun sejenak, dan kemudian segera memandang Fang Qiyu dengan wajah yang terkejut, bertanya, bagaimana kamu tahu? Suaranya penuh rasa tidak percaya. Sebab, dia baru saja keluar dari rumah sakit sore tadi. Setelah ia mengambil film di rumah sakit, dokter mengatakan kepadanya bahwa ia mengalami herniasi pada lumbar ketiga dan keempatnya. Selain itu, dokter mengatakan kepadanya bahwa dia sebaiknya melakukan operasi dengan cepat, atau hanya akan bertambah buruk. Lebih penting lagi, dia bisa merasakan gejalanya persis sama dengan apa yang dijelaskan Fang Qiyu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 242. Bagaimana Anda tahu bahwa sopir taksi memandang Fang Qiyu dengan luar biasa. Namun, Fang Qiyu tidak menjawab, sebagai gantinya, dia terus bertanya, ada juga masalah di ruas toraks kelima Anda. Itu harus dibuat oleh dampak ketika Anda masih muda. Selain itu, vertebra serviks Anda juga tidak sehat. Anda harus menghabiskan banyak waktu memainkan ponsel Anda. Mendengar kata-kata Fang Qiyu, wajah pengemudi tiba-tiba berubah karena terkejut. Dia percaya semua yang dikatakan Fang Qiyu. Belum lagi masalah vertebra lumbalisnya diperiksa dengan mengambil X-ray di rumah sakit, vertebra toraksnya memang terkena dampak ketika ia masih muda, meskipun ia tidak mengambil X-ray di sana. Dan sekarang, vertebra toraksnya memang akan terasa sakit dari waktu ke waktu. Dan vertebra serviksnya. Meskipun sebagian besar orang menghabiskan sebagian besar waktu mereka bermain ponsel akhir-akhir ini, pengemudi taksi ini sering merasa tidak nyaman di tulang belakang lehernya. Dia masih bisa menahan rasa sakit di tulang belakang lehernya sampai sekarang, jadi dia belum memeriksanya. Dia sekarang yakin akan kata-kata Fang Qiyu. Kamu seorang dokter. Sopir itu bertanya dengan heran. Iya nih. Fang Qiyu mengangguk. Aku benar-benar tidak sehat. Sopir itu panik. Bagaimanapun, penyakit adalah bencana yang tidak bisa dihindari manusia. Kamu bisa pergi ke rumah sakit untuk memeriksa tubuhmu, jika kamu tidak percaya padaku. Fang Qiyu tersenyum dengan tenang dan berkata, namun, jika Anda pergi ke rumah sakit, Anda perlu operasi untuk menyembuhkan penyakit Anda. Tapi, jika kamu percaya padaku, aku bisa menyembuhkan semua penyakitmu tanpa operasi. Betulkah? Sopir itu bertanya. Benar. Fang Qiyu mengangguk, menjawab, tapi hanya jika kau membawaku ke tempat yang aku inginkan. Sopir itu agak ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus percaya pada Fang Qiyu. Meskipun Fang Qiyu bisa mendiagnosis penyakitnya, dia tidak yakin apakah Fang Qiyu bisa menyembuhkannya. Seorang dokter akan mendiagnosis terlebih dahulu, dan kemudian menyembuhkan penyakit. Pernahkah Anda melihat dokter yang dapat mendiagnosis tetapi tidak dapat menyembuhkan penyakit, atau yang tidak dapat mendiagnosis tetapi dapat menyembuhkan penyakit? Kata Fang Qiyu. Mendengar itu, pengemudi sedikit terkejut. Setelah berpikir dengan hati-hati dan pendek, dia mengepalkan giginya, berkata, oke, aku percaya padamu. Sebenarnya, aku benar-benar tidak begitu jelas tentang tempat yang ingin kamu kunjungi. Tapi, aku pernah mendengar bahwa pasukan bawah tanah di sini sepertinya baru saja dihapus. Semua orang senang tentang itu. Setelah mendengar itu, Fang Qiyu segera bertanya, siapa yang melakukan itu? Bagaimana saya bisa tahu? Pengemudi itu menjawab, saya baru saja mendengarnya. Lalu, bawa aku ke tempat berkumpulnya mereka.
Diperlukan Fang Qiu. Tuan muda, ini bukan karena saya tidak ingin membawa Anda ke sana, tetapi pergi ke sana sia-sia untuk Anda. Sopir itu menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Sekarang, orang-orang dari pasukan semua ada di kantor polisi. Lalu, bisakah kamu membawaku ke tempat di mana aku bisa mendapatkan informasi? Anda sebaiknya membawa saya ke seseorang yang tahu informasi itu. Selama kamu melakukannya, aku akan membantumu menyembuhkan penyakitmu. Setelah ragu-ragu sejenak, Fang Qiu berkata, "Baik." Sopir itu mengepalkan giginya, memutar kepalanya, dan mulai mengemudi. 10 menit kemudian, dia berhenti di depan sebuah kedai teh kuno. Rumah minum itu sangat kecil, dengan hanya pintu kayu merah selebar 2 meter. Pintu kayunya sangat klasik dan sederhana, diukir dengan beberapa pola yang jelas. Pintu kayunya terbuka. Di belakangnya ada tirai merah gelap yang menutupi segala sesuatu di balik pintu. Tidak ada plakat di atas pintu, tetapi yang merah dengan kata-kata hitam di satu sisi pintu kayu. Ada 2 kata besar di plakat itu, rumah minum teh Kesan. Di sini kita, kata sopir taksi, menunjuk ke kedai teh Kesan. Fang Qiu bingung. Rumah teh Impression adalah kedai teh terbesar di Kabupaten Deis kami. Pemiliknya memiliki hubungan dengan dunia bawah dan pemerintah di wilayah kami. Dia harus tahu informasi yang Anda cari. Kata pengemudi taksi. Terima kasih. Fang Qiu mengangguk puas, dan kemudian berkata, keluar dari mobil, aku akan menyembuhkan penyakitmu. Di sini, sopir itu tertegun. Meski ragu, pengemudi tetap turun dari taksi tanpa sadar. Bam! Tapi begitu dia turun, Fang Qiu langsung berjalan ke arahnya dan menendang pinggangnya. Sebelum pengemudi bahkan bisa bereaksi, Fang Qiu menyapu tangan kanannya, membuat telapak tangan di dada pengemudi. Apa yang sedang kamu lakukan? Sopir itu sangat marah. Meskipun tidak sakit, siapa yang tahan dipukuli tanpa alasan? Selesai. Fang Qiu menjawab dengan dingin sambil melangkah ke kedai teh, tidak ada masalah besar dalam vertebra serviks Anda. Anda dapat meminta 1 set latihan tulang belakang leher dari seorang dokter di rumah sakit. Lakukan beberapa kali setiap hari, dan masalahnya akan sembuh. Mendengar itu, pengemudi tertegun. Kemudian, dia menggerakkan pinggangnya dengan wajah yang tidak bisa dijelaskan, hanya untuk menemukan bahwa pinggangnya tidak sakit lagi. Apalagi dia merasa sangat santai dengan pinggangnya. Ini benar-benar sembuh. Pengemudi itu terkejut. Dia mengantar taksi ke rumah sakit untuk segera diperiksa. Adapun Fang Qiu, dia berjalan ke rumah minum secara langsung. Di belakang tirai merah gelap ada lorong sekitar 3 meter. Setelah lorong, ada halaman terbuka yang persegi, di mana ada panggung yang sangat klasik dan sederhana, di mana beberapa orang menari. Di sekitar halaman ada rumah kayu 4 lantai. Ada meja teh dengan gaya berbeda di setiap lantai, dan banyak orang minum teh di sekitar meja. Berapa banyak orang? Saat Fang Qiu bertanya-tanya ke lantai mana untuk pergi, seorang pelayan dengan jubah sutra tiba-tiba datang. Hanya aku. Jawab Fang Qiu. Tolong ikuti aku. Pelayan mengarahkan Fang Qiu ke lantai 4 secara langsung. Apa yang bisa saya dapatkan untuk Anda? Pelayan menyerahkan menu. Dengan melihat lebih dekat, Fang Qiu menemukan semua jenis teh dengan harga, serta beberapa makanan ringan pada menu. Teko teh hitam, kata Fang Qiu. Oke, tunggu sebentar. Pelayan itu mengangguk dan kemudian pergi. 3 menit kemudian, dia kembali dengan teh hitam. Nikmati tehmu. Dia berkata sambil tersenyum, siap untuk berbalik. Tunggu. Fang Qiu menyesap teh dan bertanya langsung, di mana bosmu? Apakah kamu memiliki sesuatu yang penting? Pelayan bertanya kembali dengan hati-hati. Fang Qiu menjawab, aku butuh bantuannya. Mendengar itu, pelayan itu tertegun sejenak, mengerutkan kening, dan kemudian secara tidak sengaja melirik seorang pria parubaya yang sedang duduk di dekat jendela di lantai 4 juga. Bisakah Anda menjelaskannya secara spesifik, sehingga saya bisa menjelaskannya kepada bos saya? Pelayan bertanya. Tidak, aku akan menemukannya. Fang Qiu tersenyum dan berdiri, berkata, terima kasih. Kemudian, dia langsung menuju ke pria parubaya yang sedang duduk di dekat jendela. Bahkan, saat Fang Qiu mencapai lantai 4, dia sudah memperhatikan pria parubaya, tetapi yang terakhir tidak memperhatikannya. Melalui napas pria parubaya itu, Fang Qiu bisa dengan jelas merasakan bahwa pria parubaya itu adalah seorang praktisi seni bela diri. Selain itu, pria parubaya itu memancarkan pesan acuh tak acuh ke seluruh dunia. Dia telah menatap keluar jendela, benar-benar mengabaikan situasi di rumah minum. Berjalan ke meja sebelum pria parubaya, Fang Qiu duduk langsung. Mengabaikan pandangan jijik yang diberikan lelaki parubaya itu, dia langsung mengambil cangkir teh dan meletakkannya di depan dirinya sendiri. Bam!
Kemudian, Fang Qiu menepuk tangannya dengan lembut di atas meja, dan poci teh di depan pria parubaya itu tiba-tiba bergerak tanpa bisa dijelaskan. Tiba-tiba berujung, dan, tanpa ada yang menyentuhnya, aliran teh mulai menyembur dari mulutnya langsung ke cangkir sebelum Fang Qiu. Dalam sekejap, cangkir kosong di depan Fang Qiu terisi penuh, dan, tepat, air tidak tumpah sama sekali. Melihat itu, pria parubaya itu langsung tercengang dengan mata terbuka lebar. Pandangan jijik di matanya telah menghilang, digantikan oleh kejutan yang tak terlukiskan. Permisi. Fang Qiu menghabiskan cangkir dengan satu tegukan dan berkata, teh hitam, bukan teh hijau, harus diminum musim ini. Kamu, pria parubaya itu masih kaget. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Fang Qiu berkata dengan dingin. Silahkan duluan. Pria parubaya itu dengan cepat mengangguk, mengeluarkan kartu nama dari sakunya, dan dengan hormat menyerahkannya kepada Fang Qiu. Peng Cheng Wanli. Mengambil alih kartu nama, Fang Qiu tiba-tiba terkejut. Nama yang luar biasa, bukan? Di Huaxia, sepertinya tidak ada nama keluarga seperti Peng Cheng, bukan? Tanya Fang Qiu. Nama keluarga ayahku adalah Peng, dan ibuku Cheng. Pria parubaya itu menjawab. Aku satu-satunya anak di kedua keluarga. Saya melihat. Fang Qiu mengangguk. Peng Cheng adalah kombinasi dari nama keluarga orang tuanya. Karena kedua orang tuanya adalah satu-satunya anak dalam keluarga mereka, anak mereka, tentu saja, harus mewarisi kedua nama keluarga tersebut. Saya mendengar bahwa Anda tahu semua berita tentang Kabupaten Deis, bukan? Tanya Fang Qiu. Aku mendapatkan rotiku dengan mengandalkan ketenaran kecil yang kumiliki di County. Pria parubaya itu dengan cepat menjawab sambil tersenyum, dari mana dapat dikatakan bahwa dia cukup senang dengan identitasnya. Fang Qiu terus bertanya, setelah saya datang ke sini, saya mendengar bahwa pasukan bawah tanah di sini telah dihilangkan oleh seseorang. Apakah kamu tahu itu? Iya nih. Peng Cheng Wanli mengangguk dan bertanya dengan cara spekulatif, apa yang ingin Anda ketahui? Saya ingin tahu siapa yang melakukannya, kata Fang Qiu. Aku tidak kenal dia. Peng Cheng Wanli menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, itu orang tua dari tempat lain. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang tua macam apa? Mata menyala, Fang Qiu segera bertanya lagi. Dia pria tua yang baik dan baik hati dengan rambut putih dan sepasang mata cerah seperti obor, tetapi tidak ada janggut di wajahnya. Peng Cheng Wanli menjawab. Tentu saja. Mendengar deskripsi Peng Cheng Wanli, Fang Qiu tidak bisa tidak bersemangat. Orang tua ini adalah tuan tua. Mengapa orang tua ini menghilangkan kekuatan bawah tanah? Apakah ada perselisihan? Fang Qiu menekan suasana hati yang menyenangkan di hatinya secara diam-diam, dan terus bertanya. Itu kecil sekali. Peng Cheng Wanli berkata dengan senyum pahit, saya mendengar bahwa sumber perselisihan itu ada di pasar makanan. Sekelompok orang menggertak seorang lelaki tua yang berjualan sayuran. Melihat itu, lelaki tua dari luar kota berdiri untuk membantu penjual tua itu keluar dari kebenaran. Akibatnya, para gangster memanggil kelompok orang lain karena mereka bukan pertandingan lelaki tua itu, yang menyebabkan serangkaian hal berikut terjadi. Dikatakan bahkan penguasa bos pasukan bawah tanah telah bergabung dengan pertarungan. Tapi dia kemudian takut segera pergi. Orang tua itu, ya ampun. Kamu tidak tahu. Dia benar-benar kuat. Sangat mudah baginya untuk berurusan dengan beberapa lusin orang sendirian. Dia hanyalah ahli super legendaris. Saat menyebut lelaki tua itu, Peng Cheng Wanli tidak bisa tidak memujinya dengan sangat emosional. Apa yang paling dia kagumi adalah orang tua itu bisa menghapus seluruh kekuatan dalam waktu 1 jam. Fang Qiu bertanya, di mana orang tua itu sekarang? Sejauh yang saya tahu, dia pasti memasuki Gunung Yunmeng. Peng Cheng Wanli menjawab. Kamu yakin? Tanya Fang Qiu sekaligus. Iya nih. Peng Cheng Wanli mengangguk dan menjawab, seseorang melihatnya. Terima kasih. Fang Qiu berterima kasih padanya. Sama-sama. Peng Cheng Wanli merespons. Tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Fang Qiu, yang telah mengobrol dengannya dan duduk di seberangnya, sudah menghilang, hanya meninggalkan selembar uang 100 yuan di atas meja untuk membayar teh. Peng Cheng Wanli sangat ketakutan saat ini. Apa yang terjadi dengan Wulin? Kenapa begitu banyak ahli tiba-tiba muncul di sini?